Shalom guys, jumpa lagi bersama dengan saya dalam link YouTube Fani Pendong TV hari ini. Dan kita akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan, melanjutkan minggu yang kemarin. Masih dengan judul yang sama, From Zero to Hero Part 2, bagian yang kedua. Mari teman-teman, orang-orang muda yang Tuhan kasihi, sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dalam masa muda kami ini. Tuhan masih berikan kepada kami kepercayaan, berikan kepada kami nafas hidup, talenta, potensi diri yang luar biasa. Biarlah kami dapat menemukan dan menggunakannya untuk kemuliaan kerajaan surga. Pakai kami Tuhan, lewat firman Tuhan sebentar, kami boleh diperlengkapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, hari ini kita akan melanjutkan seperti saya katakan di awal. Kita akan melanjutkan bagian yang kedua, From Zero to Hero. Ya. Bagian kedua ini kita belajar untuk bagaimana kita yang tidak memiliki apa-apa, yang memulai segala sesuatu dari nol, itu Tuhan perlengkapi, Tuhan persiapkan untuk menjadi seorang hero, menjadi seorang pahlawan, menjadi seseorang yang dipakai oleh Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan kerajaan surga. Bagian yang kedua ini, poinnya adalah bersedia untuk diproses oleh Tuhan. Ya, bersedia untuk diproses oleh Tuhan. Kalau di poin pertama minggu kemarin dikatakan bahwa belajarlah untuk menemukan berjalan dengan visi atau mimpi dari Tuhan. Berjalan dengan visi atau mimpi dari Tuhan itu yang kemarin. Namun yang kedua ini kita kembali melanjutkan. Sekali lagi dikatakan bersedialah untuk diproses oleh Tuhan. Kalau kita belajar bersama-sama melihat dari kehidupan Yusuf itu diproses oleh Tuhan. Kurang lebih ada 3 bagian kehidupan Yusuf yang diproses oleh Tuhan. Nah, yang pertama, Yusuf itu proses pertama dimulai dari dalam keluarga. Yusuf diproses pertama kali itu dimulai dari dalam keluarga. Kalau teman-teman lihat dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat-ayat selanjutnya, dikatakan di situ bahwa Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tua ayahnya. Bukan hanya itu, tapi Yusuf juga adalah seorang anak muda 17 tahun. Dia sudah bersama-sama dengan saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba. Umur 17 tahun. Dan ternyata Yusuf bukan hanya seorang yang rajin ya bekerja dalam keluarganya, tapi Yusuf juga ternyata dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa dia dibenci? Ternyata karena Yusuf punya integritas. Dari mana kita bisa belajar bahwa Yusuf memiliki integritas di dalam keluarga? Ketika dia bersama dengan saudara-saudaranya, dengan abang-abangnya, setiap kali Yusuf pulang bertemu dengan ayahnya, Yusuf memberitahu kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya, oleh abang-abangnya. Nah, disitulah saudara-saudara atau abang-abangnya benci sekali sama Yusuf. Karena Yusuf begitu jujur, Yusuf memberitahukan segala apapun hal-hal yang baik atau yang tidak baik kepada ayahnya. Diceritakannya. Nah, inilah proses yang pertama kali dimulai dari dalam keluarga yang dimiliki oleh Yusuf. Apalagi ketika Yusuf mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Itu pun akhirnya memicu saudara-saudaranya untuk benci kepada Yusuf. Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 24. Sekilas saya akan bacakan dengan cepat. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Di dalam ayat 28, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu,
kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Lihat, ya, puncak daripada kebencian saudara-saudaranya, abang-abangnya adalah Yusuf dibuang ke dalam sumur. Namun akhirnya Yusuf diangkut kembali dari dalam sumur lalu dijual kepada saudagar-saudagar Midian yang lewat pada waktu itu. Inilah kali terakhir Yusuf melihat saudara-saudaranya. Yusuf tidak lagi bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak lagi bisa pulang kembali bersemu dengan ayahnya. Yusuf harus terpisah jauh dari keluarganya. Proses ini bukanlah hal yang sangat mudah untuk dapat dilalui oleh Yusuf. Saya tidak tahu proses apa yang teman-teman hadapi dalam keluarga untuk menjalankan visi daripada Tuhan. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan katakan, "Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu." Upah daripada kita menghormati, respect to parents, upahnya adalah hidup kita akan dibuat berhasil di dalam dunia ini. Dan yang kedua, upahnya adalah Tuhan akan memberikan panjang umur buat kita. Saya pernah menulis satu quote dalam sosial media. Saya katakan bahwa hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Lalu saya tambahkan lanjut umur orang tuamu. Ketika kita begitu hormat, taat kepada orang tua kita, kita bukan saja memiliki panjang umur seperti janji Tuhan, tapi orang tua kita pun akan memiliki kesehatan dan panjang umur. Melihat sikap anaknya yang begitu baik, melihat sikap anaknya yang begitu rajin, sikap anaknya yang memiliki integritas. Lihat di dalam kisah ini, dalam cerita ini, ketika ayah daripada Yusuf itu mendengar bahwa Yusuf dikatakan dibuat skenario oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas, maka hati ayahnya begitu tercabik-cabik, seperti ingin mati rasanya. Kenapa itu bisa dialami oleh ayahnya? Karena ayahnya melihat bahwa Yusuf seorang anak yang sangat baik dan menyukakan hati orang tuanya. Teman-teman yang Tuhan kasihi, keberhasilan kita di dalam dunia ini tidak bisa lepas dari peran serta keluarga. Tidak bisa lepas dari peran didik orang tua kita, nasihat orang tua kita, bahkan mungkin keluarga kita, saudara kita, kakak adik kita. Kita sedang diproses di dalam keluarga. Saling bertolong-tolonganlah, saling mengasihilah, saling memperdulikanlah, saling mendoakanlah. Jangan seperti yang dilakukan oleh abang-abang atau saudara-saudara dari Yusuf. Ini proses yang pertama yang dialami oleh Yusuf. Nah, proses yang kedua, Yusuf ketika mendapatkan visi atau mimpi daripada Tuhan, Yusuf harus diproses yang datangnya dari luar, yaitu bicara tentang marketplace, tempat di mana dia ditempatkan untuk berusaha, untuk bekerja. Kita tahu bersama bahwa ketika Yusuf dijual, Yusuf sampai di tangan Potifar. Ya, ketika ada di tangan Potifar, Yusuf dipercayakan begitu banyak hal oleh Potifar. Kenapa? Karena Yusuf begitu rajin. Dan semua apa yang dipercayakan oleh Potifar itu dikerjakan oleh Yusuf bukan hanya baik tapi tepat waktu. Nanti kalau teman-teman lihat membaca dalam pasal-pasal selanjutnya, bahkan Firaun sendiri mengatakan, bagaimanakah kita bisa menemukan seorang anak muda yang penuh dengan roh Allah ini? Namun ketika Yusuf melakukan bagiannya, Yusuf ternyata juga mendapatkan respon yang tidak baik dengan orang-orang sekitarnya di marketplace. Respon yang tidak baik ini dialami oleh Yusuf. Dari siapa Yusuf mengalaminya? Kejadian 39 ayat 13 sampai dengan 14. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Ternyata istri Potifar jatuh hati.
falling in love sama seorang anak muda yang begitu rajin dan cakap parasnya, yaitu Yusuf. Dikatakan dalam ayat-ayat itu, istri Potifar mencoba dari hari ke hari untuk bisa mendapatkan Yusuf. Sekali lagi, integritas daripada Yusuf diuji di marketplace. Integritas pertama dalam keluarga, Yusuf diuji untuk bersikap jujur, menceritakan setiap perbuatan-perbuatan abang-abangnya atau saudara-saudaranya itu. Namun integritas yang kedua yang dimiliki oleh Yusuf yang harus diuji di tengah-tengah marketplace adalah kekudusan. Bicara tentang kekudusan hari-hari ini di tengah-tengah orang muda sepertinya kelihatannya ketinggalan zaman. Gak up to date, no. Kekudusan itu adalah harga mati. Ingat, kita tidak akan bisa melihat Tuhan kalau kita tidak kudus. Orang-orang yang kuduslah yang bisa mampu melihat Tuhan. Bukan melihat secara fisik, tapi melihat setiap perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Yusuf ketika digoda berhari-hari sampai kepada hari-hari hanya, Yusuf itu tidak kompromi dengan dosa. Tapi Yusuf berlari meninggalkan istri Potifar. Sekalipun dampaknya adalah Yusuf difitnah. Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dia harus kehilangan pekerjaannya. Dimanapun engkau Tuhan tempatkan, mungkin kau sekarang sedang bekerja, sedang kuliah, atau sedang studi, sekolah, kampus, berusaha, atau kerja dengan orang lain, perusahaan, dan sebagainya. Ingat, integritas kita, hidup kudus itu nomor 1. Jangan kompromi dengan dosa. Kita sedang diproses pada zaman-zaman ini. Memang sulit untuk bisa menjaga kekudusan di era saat ini. Kenapa? Handphone, tablet, iPad yang kita gunakan ini bisa dipakai oleh iblis untuk membuat kita terkecoh dan meninggalkan integritas kita untuk hidup kudus. Kekudusan itu harus terus diusahakan dimanapun kita berada, bahkan di tengah-tengah marketplace. Inilah yang diproses oleh Tuhan kepada Yusuf. Integritasnya diuji untuk tetap mempertahankan dirinya kudus di tengah-tengah marketplace. Teman-teman muda, jagalah kekudusanmu, jaga integritasmu. Engkau pun sedang diproses di tengah-tengah marketplace bersama-sama seperti Yusuf mengalaminya. Engkau diproses karena ada orang-orang yang tidak suka dengan kehadiranmu. Ketika engkau berkarir, engkau memiliki prestasi dalam marketplace, di dalam kuliahmu, dalam sekolahmu, bahkan dalam dunia usahamu, pekerjaanmu, ada orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Tapi ada orang-orang yang sependapat yang support kita. Dan kita tidak bisa melarang orang-orang yang tidak suka dengan kita untuk berkata stop. Yang hanya kita bisa lakukan adalah tetap lakukan bagian kita. Jaga integritas dan berdoalah buat orang-orang itu. Amin. Nah, yang ketiga, proses yang dialami oleh Yusuf adalah yang pertama tadi dalam keluarga, yang kedua di dalam marketplace, yang ketiga Yusuf diproses, lihat ya, Yusuf diproses ketika ada di masa-masa sukar. Lihat ya, ada di masa-masa sukar. Atau tanda kutip ada di masa-masa penderitaan iman kita diuji. Yusuf masuk ke dalam penjara. Kejadian 39 ayat 22 sampai dengan 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Keren. Sekalipun dia harus masuk dalam sebuah lembah kekelaman, di situ pun Yusuf bisa menjadi berkat. Menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Kalaupun Tuhan izinkan kita harus masuk dalam lembah kekelaman, percayalah. Kalau di situ kita percaya yakini ada Tuhan, kita nggak perlu takut. Amin. Bukankah juga Mazmur 23 nyanyian Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ada gada dan tongkatnya yang menjaga dan melindungi dan menyertai kita. Masuklah dalam lembah kekelaman. Masuklah dalam masa-masa yang sukar. Jika engkau percaya, jika engkau meyakini bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita, di situ pun Tuhan bisa mengangkat kita, mempromosikan kita untuk kembali naik. Yusuf mengalaminya. Yusuf diproses di situ. Kenapa? Yusuf meyakini bahwa masa sukar itu bisa memproses kemurnian imannya. Saya tertarik dengan bahasa Mandarin. Dalam bahasa Mandarin kata krisis itu digunakan kata weiji. Weiji, kata krisis. Nah, kata wei itu memiliki arti danger, ji itu opportunity. Danger, bahaya, opportunity, kesempatan. Jadi maksudnya di tengah-tengah, lihat ya, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, di tengah-tengah mara bahaya, ada kesempatan di situ untuk kita mempercayai Tuhan dan meyakini pertolongan Tuhan. Orang yang hidup di dalam kepercayaan totalitas kepada Tuhan, melihat kesempitan itu ada kesempatan. Tapi orang yang tidak meyakini Tuhan, melihat kesempatan itu ya hanya sifatnya sambil lewat dan tidak bisa menggunakannya sebagai momentum untuk dia mengalami Tuhan. Karena itu penting buat kita, teman-teman yang Tuhan kasihi, penting buat kita untuk memiliki cara pandang, respon yang benar untuk menghadapi masa krisis. Saya tutup dengan sebuah kisah dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 33. Kalau teman-teman memperhatikan di situ, 12 pengintai itu harus mengintai tanah Kanaan, diperintahkan oleh Musa untuk memperhatikan situasi dan kondisinya. 10 balik memberitahukan kenyataan yang ada di sana. Mereka tidak berbohong, mereka melakukan hal yang benar. Tapi ternyata itu pun tidak cukup. Mereka harus melihat dari kacamatanya Tuhan. Seperti Yosua dan Kaleb. Mereka menenteramkan hati bangsanya. Lalu mereka berkata bahwa kita pasti bisa masuk ke sana karena Tuhan yang menyertai kita. Saya bacakan sikap dari Yosua dan Kaleb dibandingkan dengan sikap 10 pengintai. Yosua dan Kaleb menenteramkan hati bangsa itu, kita akan maju menduduki negeri itu. Lihat ya, cara pandangnya berbeda melihat masa krisis. Lalu 10 pengintai menyampaikan kabar busuk, kami lihat di sana orang-orang raksasa dan diri kami seperti belalang. Cara pandang Yosua dan Kaleb berbeda dengan cara pandang 10 pengintai. 10 pengintai mengatakan bahwa kita ini seperti belalang. Guys, dengar baik-baik. Ketika engkau menjadi seekor belalang pun, bayi di hadapan matamu akan terlihat seperti raksasa. Come on. Apa sih jadi tantangan masa mudamu? Engkau berkata, saya nggak bisa kok, saya nggak bisa pastor. Kenapa? Saya punya latar belakang keluarga yang tidak baik, saya punya masa lalu yang tidak baik, saya tidak memiliki talenta, saya tidak punya potensi. No, stop. Kenapa? Karena Tuhan menilai engkau sangat berharga, lebih berharga daripada burung pipit, lebih berharga daripada bunga di bakung. Lihat dari kacamata Tuhan. Tuhan tempatkan engkau saat ini di dalam keluarga, di tengah-tengah marketplace, bahkan ada dalam masa sukar saat ini pun. Ingat baik-baik, milikilah cara pandang yang benar. Bukankah dalam bagian lain firman Tuhan katakan, mata kita menentukan sikap hati kita. Apa yang kau pandang, apa yang kau lihat. Ketika engkau berkaca, apa yang kau lihat. Saya melihat bukan hanya Fani, tapi saya melihat ada benih ilahi dalam diri Fani yang Tuhan sudah berikan. Doa saya teman-teman, ayo bersama-sama dalam From Zero to Hero part 2 ini, bagian yang kedua ini. Berjalanlah dalam proses Tuhan. Amin. Izinkan Tuhan memproses hidupmu sampai sempurna. Sehingga engkau melihat gilang gemilang kemenangan yang Tuhan berikan dalam masa mudamu. Mari tundukkan kepala, izinkan saya berdoa buat teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar firman Tuhan. Tuhan persiapkan kami menjadi seorang pahlawan, menjadi hero dari yang tidak apa-apa.
kami dipersiapkan untuk menjadi seorang yang berdampak dimanapun kami berada. Kami mau diproses oleh Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami dengan Roh Kudus untuk kami berjalan dalam visinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak mudamu ini Tuhan. Berkati semua yang menyaksikan tayangan ini Bapak. Siapapun kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Thank you guys buat waktunya hari ini. Silakan dibagikan tayangan ini ke komunitasmu, ke gerejamu, ke teman-temanmu, siapapun yang kau tahu supaya mereka pun bisa menang mengatasi proses demi proses di dalam hidup ini, bahkan dalam masa muda ini. Haleluya. Amin.